Shalom Pesma, kita patut bersyukur bahwa dalam segala sesuatu Allah turut bekerja dan berkarya untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Meskipun dalam situasi pandemi sekalipun, kita masih bisa beribadah dengan teknologi yang ada. Dan semua itu hanya karena kemurahan Tuhan. Dan mari pada saat ini kita bersama memuji dan menyembah Tuhan, mengagungkan namanya, kita angkat pujian satu hal yang kurindu. Baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Patutlah kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami meyakini dan mengimani bahwa pertolongan kepada kami adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya ibadah kami Tuhan berkenan dari awal sampai akhir. Kiranya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Apa kabar hari ini? Mari dengan penuh syukur dan sukacita kita memuji Tuhan bersama di Pesma Worship episode 110. Berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar.
bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah buat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Can do anything, I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel, yeah. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe,
you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saat ini mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di dalam Kristus Yesus, kami datang kepadamu menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Terkadang kami egois, kami cuek, kami khawatir akan hidup kami tidak mengasihi sesama kami tidak sabaran. Kiranya di dalam masa pandemi ini, Tuhan yang tolong kami, ampuni kami, ubah kami, berkaryalah dalam hidup kami, dan pakailah kami untuk kemuliaan nama-Mu. Karena hidup kami adalah milik-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive
your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku milikmu. Semua kekuranganku kamu tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Shalom. Pertama-tama senang sekali ya bisa diundang untuk memberikan kita sama-sama bisa belajar firman Tuhan pada saat ini. Saya percaya ini bukan satu kebetulan, tapi ini adalah rancangan Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman. Kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sampai saat ini, sehingga kami, pemuda Gemim Sentrum Manado, kembali lagi dapat melaksanakan ibadah episode 110. Sekarang kami akan membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu ya Allah. Biarlah Tuhan Engkau mau menyiapkan hati dan pikiran kami, agar supaya Tuhan firman yang kami dengar dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, dan pada hari ini saya memberikan tema firman Tuhan kali ini adalah pilihan. Sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan, kita akan membaca ayat Alkitab yang terdapat dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sampai di sana pembacaan firman kita. Pada hari ini kita akan berbicara soal pilihan. Tanpa kita sadari, manusia selalu diperhadapkan dengan yang namanya pilihan. Contoh untuk hal yang paling simpel saja, di saat kita mau makan, kita tetap harus memilih makanan apa yang akan kita masukkan ke dalam tubuh kita. Di saat kita mau ke sekolah, kita tetap memilih hari ini mau masuk sekolah atau tidak. Jadi mulai dari hal-hal yang simpel, manusia selalu diperhadapkan dengan pilihan. Begitu juga kalau kita mau belajar dari firman Tuhan, dari tokoh-tokoh Alkitab, dan semua dari mereka itu melakukan pilihan. Contohnya seperti di saat Hawa membawa buah terlarang kepada Adam dan Adam memilih memakannya, Adam menentukan pilihan. Dan tentunya jika kita bicara soal pilihan, kita tidak bisa lepas dari yang namanya akibat. Akibat dari pilihan yang kita buat. Dan terkadang sebagai orang Kristen, saya juga pribadi sering susah membedakan antara akibat dari pilihan yang salah dengan apa yang Tuhan rancangkan kepada kita. Seringkali di saat akibat berjalan tidak sesuai dengan maunya kita mengeluh ke Tuhan. Tuhan, kalau memang ini Engkau izinkan yang terjadi di dalam kehidupan saya yakin dan percaya Tuhan akan menyediakan jalan keluar. Tapi kita tidak melihat kesalahan yang kita buat dalam pilihan-pilihan yang kita ambil. Sekali lagi saudara, yang mau saya tanamkan adalah rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik, bukan malapetaka.
Saya teringat ketika tanggal 6 Juni tahun 2019 saya harus terbangun di pagi hari sekitar jam 8, itu dengan rasa sakit yang luar biasa di bagian dada. Mata saya buram, tangan kaki saya dingin, istri saya panik dan saya sudah hampir berkata kalau hari ini saya akan mati. Dan itu terjadi pada saya. Di saat itu saya nggak tahu harus berbuat apa, istri saya juga tidak tahu harus berbuat seperti apa. Karena ini pengalaman pertama saya untuk merasakan sakit yang luar biasa. Akhirnya kita telepon sepupu saya yang dokter, dan dia mengatakan untuk saya minum obat MAH waktu itu. Dikasih, waktu itu juga kebetulan ponakan saya tinggal bersama-sama dengan saya dan istri. Di saat itu di tengah kesakitan saya kemudian berdoa. Saya cuma bilang ke Tuhan, Tuhan pekerjaan saya belum selesai. Tiba-tiba Tuhan snap, hanya sepintas saja saya teringat papa saya dengan segala penyakitnya yang kebetulan waktu itu papa hari 1 tahun setelah ayah saya meninggal. Dia meninggal dengan sakit jantung dan saya teringat akan papa saya dan kemudian saya suruh kepada keponakan saya untuk membeli obat yang dianjurkan sepupu saya dan saya tambahkan 1 obat jantung. Setelah itu saya minum dan kemudian saya tertidur. Singkat cerita malamnya saya serangan lagi dan mengharuskan saya ke dokter. Dan saya didiagnosa dengan penyakit jantung, saya mengalami 3 penyempitan di dalam pembuluh darah saya, yang 1 60%, yang 1 75% dan yang 1 sudah 90% tersumbat. Dokter menyarankan saya untuk melakukan angioplasti atau dalam istilah sehari-hari kita pasang ring. Sebenarnya teman-teman, saya adalah salah satu pasien termuda untuk mendapatkan penyakit jenis ini. Ada satu lagi yang katanya hampir seumuran tapi dia punya permasalahan dengan obesitas. Sementara saya, berat badan saya termasuk ideal, gaya hidup saya juga ya bisa dikatakan normal, tapi nggak normal-normal banget sih sebenarnya, tapi ya masih bisa lah istilahnya. Itu sangat mustahil untuk orang umur 33 tahun dengan berat badan normal, tidak ada penyakit kronis, bisa mendapatkan serangan jantung. Apakah ini rancangan Tuhan? Yang jadi pertanyaannya, apakah ini rancangan Tuhan untuk saya? Sekali-kali tidak, teman. Suatu keburukan yang menimpa saya itu akibat diri saya sendiri. Dengan gaya hidup saya yang dahulu, saya sudah merokok sejak SD, SMP, SMA, saya sudah free merokok dan sampai sebelum saya operasi, saya merokok 3 pak sehari. Profesi saya seorang barista, jadi setiap hari saya harus minum kopi dan saya minum 10-12 cup per hari. Padahal sih walaupun barista nggak perlu minum sebanyak itu ya, tetapi pada kenyataannya saya mengganti air putih saya dengan kopi. Dan kemudian saya jarang olahraga, saya selalu begadang. Dan apakah di saat pola hidup saya seperti itu dan saya sakit, saya berkata, Tuhan ini kehendak-Mu. Sekali-kali tidak, saudara, ini kehendak saya yang menentukan pilihan dan saya yang hidup dengan akibatnya. Rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan. Bagaimana baiknya kalau kita sakit? Yang saya rasakan adalah mujizat. Di saat saya berdoa, Tuhan pekerjaan saya belum selesai. Saya berserah kepada Tuhan dan bukan mujizat yang terjadi, oh saya sembuh. Tidak seperti itu. Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. Di dalam pikiran saya terlintas gambaran papa saya dan saya bisa kepikiran untuk beli obat jantung. Dan itu teman-teman adalah mujizat buat saya. Karena seinformasi yang dokter berikan kepada saya bahwa serangan jantung pertama adalah serangan paling berbahaya dan bisa mengakibatkan orang mati. Dan saya merasakan hadirnya Tuhan di saat itu di mana Tuhan memberikan saya jawaban akan penyakit saya. Walaupun saya sekarang harus hidup dengan pengobatan, tapi saya tetap bersyukur bahwa Tuhan tetap merancangkan saya hidup untuk menyelesaikan apa yang saya kerjakan. Untuk tetap memiliki kesempatan yang kedua, merubah pola hidup saya menjadi lebih baik. Itu adalah rancangan Tuhan. Setiap kita harus melihat apakah yang terjadi dalam kehidupan kita itu akibat dari pilihan yang kita buat atau sesuatu yang dirancangkan Tuhan. Sekarang yang jadi pertanyaannya, bagaimana sih kita menentukan pilihan yang tepat di saat kita tidak memiliki pilihan yang tepat? Bagaimana caranya?
Caranya adalah kita benar-benar mau melibatkan Tuhan di dalam kita. Biar Tuhan yang menjadi kendali kita. Selalu kita tempatkan Tuhan di depan sebelum kita melakukan segala sesuatu. Maksudnya seperti apa? Sebelum kita melakukan keputusan, kita harus punya pertimbangan. Kira-kira kalau saya ambil langkah A, Tuhan akan berkata apa? Ketika saya ambil langkah B, akibatnya apa? Tuhan senang enggak? Hal-hal seperti itu yang harus kita pertimbangkan. Harus selalu mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan sekarang teman-teman, kita harus beribadah online seperti ini di tengah pandemi. Kita tidak bisa untuk bertemu satu dengan yang lain seperti biasanya. Seakan-akan tidak punya pilihan lain selain kita beribadah online. Begitu banyak ketakutan di saat kita keluar rumah, kita takut. Harus pakai masker, harus jaga jarak. Ketakutan itu tertanam di dalam diri kita. Dan sekarang apa yang harus kita lakukan? Pilihan apa yang ada pada kita di saat tidak ada lagi gereja hari Minggu yang mewajibkan kita untuk pergi bertemu dengan satu dengan yang lain untuk beribadah. Di saat tidak ada lagi ibadah pemuda yang biasanya setiap Sabtu kita pergi dan untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak ada lagi rutinitas. Seakan-akan kita tidak punya pilihan. Apa yang akan kita lakukan sekarang di masa-masa sulit ini? Apakah kita akan menyerah pada keadaan yang udahlah, toh sekarang waktunya seperti ini, saya juga mau keluar rumah, mau ibadah, mau ini, mau itu, nggak bisa. Saya juga mau ke kuliah, nggak bisa, kuliah online males ah. Banyak dari kita akan memilih seperti itu. Dan juga pada masa-masa seperti ini, krisis iman sedang terjadi. Banyak orang yang mulai kehilangan kepercayaannya kepada gereja. Banyak orang yang mempertanyakan kuasa Tuhan. Kalau dahulu kita pergi ke KKR dan kita melihat kesembuhan ilahi, tapi sekarang kenapa enggak ada? Apakah Tuhan mengizinkan ini terjadi? Iya, Tuhan izinkan ini terjadi. Apa kita tetap mempunyai pilihan? Kita tetap mempunyai pilihan. Nah sekarang bagaimana teman-teman? Bagaimana kita harus menghadapi keadaan-keadaan seperti ini? Yang pertama tadi adalah kita harus tetap melibatkan Tuhan. Yakin dan percaya akan setiap apa yang kita lakukan. Biarlah Tuhan yang menjadi dasar pemikiran kita pada saat ini. Dan kita selalu mengutamakan Tuhan di dalam pilihan. Sebagai pemuda-pemuda Kristen, saya yakin dan percaya bahwa kita semua adalah orang-orang dari era yang baru. Kita bisa menciptakan solusi dari apa yang kelihatan tidak mungkin. Seperti sekarang kita beribadah online, walaupun saya pribadi juga merasa sangat kaku untuk berbicara di depan kamera. Dan ini bukan hal yang biasa karena saya bukan reporter. Jadi ini adalah hal yang baru. Apakah kita akan menentukan pilihan? Ya udah tunggu nanti gereja buka aja baru kita ibadah lagi. Apakah mau seperti itu? Atau kita akan menciptakan hal-hal yang baru agar supaya kita tetap bisa saling menguatkan walaupun kita tidak bertemu. Karena inti dari Kristen adalah iman, pengharapan, dan kasih. Apakah kita akan tetap mempunyai iman kepada Tuhan walaupun keadaan sekarang tidak kunjung berubah dan gak tahu sampai kapan? Apakah iman kita tetap akan teguh dan kita tetap masih memiliki pengharapan? Atau kita hanya akan lanjut seperti dunia dan menjadi seperti dunia dan melupakan Tuhan, meninggalkan segala sesuatu yang kita anggap baik. Teman-teman, pilihan ada di tangan teman-teman dan saya. Mari kita sebagai pemuda dan pemuda Kristen kiranya kita bisa terus membangun hubungan pribadi antara kita dengan Tuhan di tengah-tengah keterbatasan ini. Hubungan pribadimu dengan Tuhan itu adalah yang terpenting. Lebih penting dari kita datang ke ibadah, tapi tidak membangun hubungan pribadi. Hubungan pribadimu dengan Tuhan adalah hal yang terutama untuk sekarang. Tetap berpengharapan saudara, tetap sehat, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Anugerahmu kepadaku pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, bukan kepadamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu.
persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyembahmu. Oh, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, bukan kehendakku, hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, ku ingin hidup menyenangkanmu. Segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sekarang kita akan berdoa syafaat, tundukkan kepala, siapkan hati dan pikiran kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya Bapa, kami sebagai pemuda Kristen kembali diingatkan tetap dekat denganmu di masa-masa sulit ini. Dan terus mengutamakan dan mengandalkan-Mu di dalam kehidupan kami. Begitu banyak ketakutan ya Bapa, ketidakpastian dan permasalahan yang terjadi saat ini ya Bapa. Kiranya Engkau mau lihat. Yang memaksa kami harus beradaptasi. Dengan gaya yang baru kiranya Engkau terus mau sertai kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Kami juga mau berdoa bagi gereja. Kiranya Bapak, gereja kami dapat menjadi saluran berkat di tengah pandemi ini Tuhan. Di tengah ketidakpastian, di tengah krisis iman, gereja kami dapat menjadi kekuatan bagi setiap kami. Untuk negara kami ya Bapak, Engkau lihat juga kiranya Tuhan langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan dapat membuahkan hasil. Terima kasih Bapak, biarkanlah kami ibadah online ini dapat menjadi berkat bagi kami dan dapat menjadi kekuatan bagi kami. Begitu banyak doa yang ingin kami ucapkan ya Tuhan, tapi karena keterbatasan kami mau sempurnakan itu di dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kita akan menerima berkat Tuhan, siapkan hati untuk menerima berkat. Kiranya damai sejahtera Tuhan dan kasih karunia terus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom, puji Tuhan, Pesma Worship episode 110 boleh selesai dengan baik. Diucapkan terima kasih kepada Kak Victor Waloni yang boleh menjadi kadim pada sore hari ini, dan kepada Cristo Goni dan Rodrigo Tuela yang boleh menjadi worship leader, dan kepada Yulio Tobongkasi yang boleh menjadi pemain musik, dan kepada semua teman-teman Pesma yang masih senantiasa beribadah meski dari rumah. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible.